Keinformasi lain, pemirsa, tentara India dan Pakistan saling tembak di perbatasan mereka di Kashmir pada semalam, menewaskan sedikitnya 5 warga sipil selama kebuntuan militer yang meletus setelah serangan terhadap wisatawan di wilayah sengketa yang dikuasai India. Pakistan membantah tegas tuduhan India tentang kamp teroris di wilayahnya. Di saat bersamaan, serangan militer masih terjadi di beberapa kawasan, menyasar sejumlah fasilitas sipil. Angkatan bersenjata India melancarkan masuk 3 jet tempur. The missile attacks and 4 buildings incidentally were demolished, and the one is admin block at your backside. On my behind is the mosque, which is completely demolished, and the other 2 were the residences. Unfortunately, 3 civilian casualties were happened in the admin block, and 1 person was injured. Selama berhari-hari, masyarakat internasional telah memberikan tekanan kepada Pakistan dan India untuk mundur dari ambang perang. Pemirsa, konflik antara India dan Pakistan memiliki potensi untuk merembet ke tatanan global, terutama karena dampaknya terhadap stabilitas regional ekonomi dunia. Konflik pun diyakini bisa mengganggu perdagangan, investasi, dan distribusi energi, serta meningkatkan ketidakpastian di pasar energi dan komoditas. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Guru Besar Politik Internasional UPH, Alexius Jemadu, dan Dirjen Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani. Selamat malam Pak Abdul Qadir dan juga Pak Alex. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya boleh ke Pak Alex dulu. Pak Alex, India dan Pakistan tentunya tidak hanya berperang untuk dominasi regional, tetapi juga berperang dalam konflik yang bisa mempengaruhi arus politik, ekonomi, dan juga teknologi global. Gitu. Bagaimana Anda melihat dinamika terbaru konflik ini? Ya, konflik ini tidak hanya melibatkan Pakistan dan India ya, dan pasti mempunyai implikasi yang luas, baik dalam tataran regional di Asia Selatan itu maupun secara global. Karena negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, itu masing-masing punya kepentingan terhadap kedua negara ini. Bukan hanya menyangkut suplai senjata yang sudah kita dengar dari berbagai pemberitaan penggunaan pesawat tempur rudal itu disuplai oleh kedua negara dikuasa itu, tetapi juga terkait dengan kepentingan ekonomi, geostrategi, ekonomi, energi, karena Asia Selatan itu berada pada posisi yang sangat strategis baik bagi Tiongkok maupun bagi Amerika Serikat. Karena itu eskalasi konflik ini tidak menguntungkan siapapun, bahkan tidak menguntungkan India dan Pakistan sebagai pelaku di lapangannya, apalagi untuk negara-negara lain. Di tengah situasi global yang dicirikan oleh perang dagang seperti ini, adanya konflik antara dua negara yang punya senjata nuklir ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa dan akan berdampak kepada sektor keuangan, sektor energi, sektor berbagai sektor itu menjadi terdampak karena eskalasi konflik yang terjadi antara India dan Pakistan ini. Dan di balik kedua negara sahabat tempur itu semua membuat konflik ini menjadi semakin kompleks, dan kita berharap agar terjadi deeskalasi dalam waktu dekat dan ada suatu solusi untuk menuju ke meja perundingan menyelesaikan konflik ini secara damai begitu. Penyelesaian secara damai itu yang diharapkan. Saya ke Pak Abdul Qadir. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap WNI di Pakistan dan India? Bagaimana Kemenlu meningkatkan kewaspadaan di sana? Selamat malam. Menurut catatan kami, sejauh ini jumlah WNI yang berada di wilayah Pakistan yang terdampak adalah 74 orang dan 11 orang berada di wilayah Kashmir yang berada di India. KBRI Islamabad dan KBRI New Delhi telah menjalin komunikasi dengan mereka, dan sejauh ini kami belum memperoleh laporan bahwa ada WNI yang terluka atau menjadi korban. Untuk mengantisipasi eskalasi yang membahayakan keselamatan WNI,
KBRI New Delhi, KBRI Islamabad, dan Kementerian Luar Negeri Jakarta telah menyusun rencana kontingensi perlindungan WNI, termasuk proses evakuasi apabila diperlukan. Untuk saat ini, Kemlu menghimbau agar WNI tetap tinggal di wilayah perbatasan kedua negara untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, dan mereka selalu berkomunikasi dengan kita dan mengupdate berita yang terkini dan menjauhi tempat-tempat yang menjadi sasaran konflik serta menghindari bepergian keluar rumah apabila tidak mendesak. Sementara itu bagi WNI yang berencana akan berkunjung ke daerah sana, kami harapkan untuk sementara waktu menunda dulu. Baik, saya kembali ke Pak dan pengaruhnya juga bagaimana yang jauh lebih besar? Ya, dampaknya pasti membawa suatu ketidakstabilan ya, karena kedua negara ini mempunyai sejarah konflik yang sudah lama ya, dan ada berbagai faktor yang ikut membuat konflik ini semakin kompleks. Tidak hanya menyangkut perebutan teritori atau wilayah di Kashmir itu, tetapi juga menyangkut penguasaan sumber daya alam, terutama dalam hal ini sumber daya air, ya, kemudian juga perkembangan yang menyangkut perbedaan budaya dan ideologi kedua negara, masalah prestis antara kedua negara. Nah, itu juga membuat masalah keamanan ini semakin kompleks, dan tidak mustahil konflik ini akan meningkat kalau korbannya semakin banyak dan penggunaan senjata-senjata yang makin canggih ini membuat mereka tergoda untuk selalu mencapai keunggulan militer. Nah, di dalam politik internasional itu selalu negara di dalam berperang itu berusaha untuk lebih daripada musuhnya, ya, untuk mencapai apa yang disebut sebagai military preponderance. Jadi dia kalau menggunakan senjata itu, dia akan gunakan senjatanya untuk meyakinkan lawan, menciptakan apa yang disebut dengan credible threat, ya, ancaman yang credible. Nah, kalau kedua negara ini tergoda, negara-negara besar juga pasti akan ikut terlibat, karena di belakang kedua negara ini ada pendukungnya masing-masing ya, yang mensuplai senjata, yang mensuplai juga informasi intelijen, dan itu semua akan membuat konflik ini menjadi sangat mengkhawatirkan kita semua, dan terutama Indonesia dalam hal ini berkepentingan juga karena kita mempunyai hubungan yang baik ya dengan India maupun dengan Pakistan. Karena itu kita mengharapkan supaya segera terjadi suatu deeskalasi ya, sehingga tidak meningkat ke arah yang tidak kita inginkan begitu. Ya, menyangkut negara-negara besar, seberapa jauh mereka akan terlibat dalam konflik ini? Sejauh mana konflik India-Pakistan ini bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka? Seperti negara besarnya ya Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Pak Alex. Ya, sejauh ini mereka sudah membuat pernyataan terbuka siapa yang mereka dukung. Amerika Serikat mengatakan itu, baik itu Tiongkok juga melakukan itu ya. Memang belum ada suatu keterlibatan secara langsung. Tapi jangan lupa bahwa peran penggunaan senjata dan teknologi itu sangat penting di dalam konflik kedua negara ini. Dan itu akan membuat kedua negara besar itu pasti akan terus memonitor ya sejauh mana senjata-senjata mereka itu efektif di dalam melakukan suatu perang atau konflik untuk mengalahkan musuh. Nah, ini yang kita takut ya, bahwa kedua negara ini lama-lama akan terus tergoda karena demi penjualan senjata, demi kepentingan ekonomi, sampai mengorbankan misalnya penduduk sipil yang sudah banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Nah, ini dari segi kemanusiaan tentu sangat-sangat memprihatinkan ya, karena penduduk sipil yang tidak berdosa itu menjadi sasaran dari suatu perang yang tidak menguntungkan India, tidak menguntungkan Pakistan juga ya, kalau mengalami eskalasi yang terus meningkat. Nah, karena itu kita berharap juga agar Amerika Serikat dan Tiongkok itu juga mengendalikan diri, dan mereka mengambil peran bukan untuk membuat situasi di lapangan tampak parah,
tetapi justru mengendalikan supaya ini segera dicarikan suatu solusi jalan damai melalui diplomasi. Kalau memang terorisme itu masalah utamanya, maka kedua negara bisa duduk bersama bagaimana supaya menyikapi keamanan ini demi keamanan India maupun keamanan Pakistan, dan itu selalu bisa dibicarakan. Nah, karena itu dunia internasional kita berharap ya negara-negara besar, Dewan Keamanan PBB untuk ikut peduli menghentikan eskalasi ini sebelum mencapai suatu tingkat yang tidak dapat dikendalikan nanti, karena konflik antara Pakistan dan India ini sangat rumit dan multidimensional ya. Bukan hanya keamanan, ada sumber daya, ada historis, ada perebutan wilayah, ada masalah prestis. Semua itu membuat konflik ini semakin rumit untuk diselesaikan begitu. Saya kembali ke Pak Abdul Qadir. Dalam situasi seperti ini tentunya keselamatan WNI itu menjadi prioritas utama. Upaya mitigasi langkah darurat apa yang kemudian disiapkan Kemenlu? Tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa kita selalu melakukan engagement secara intensif, dan kita sudah menyusun rencana kontingensi perlindungan WNI untuk proses evakuasi. Memang sampai sejauh ini belum ada keperluan untuk melakukan evakuasi karena keadaan di lapangan belum memaksa seperti itu. Tapi saat ini kita semua sudah menyiapkan langkah-langkah yang dianggap perlu. Baik, saya kembali ke Pak Alex. Pak Alex, bagaimana kemudian dampaknya bagi Indonesia mengingat kedua negara ini kan sebagai mitra dagang dengan Indonesia juga begitu? Ya, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita punya hubungan baik dengan India ya. Presiden kita baru berkunjung ke sana. Kita juga punya hubungan yang sangat dekat di dunia selatan, the global south ya. Dan India dan Pakistan itu juga negara-negara yang penting di dunia selatan ini. Karena itu Indonesia mestinya mengeluarkan pernyataan untuk menyerukan kepada kedua negara ini untuk menempuh jalan damai daripada berperang ya, karena tidak menguntungkan siapapun dan tidak akan menyelesaikan masalah. Saling tuduh antara Pakistan dan India itu sudah berlangsung lama. Dan kalau ini dibiarkan, maka nanti konfliknya akan berlarut-larut dan menimbulkan ketidakstabilan, mengganggu perdagangan, mengganggu supply chain yang melibatkan kedua negara itu. Dan tentu saja juga berpengaruh terhadap Indonesia, karena Indonesia adalah negara prominent ya. Kita ikut mendirikan kedua negara sahabat ini karena kita punya hubungan baik dengan keduanya. Apalagi Indonesia sekarang sudah join BRICS ya. Itu lebih memberikan peluang lagi bagi kita untuk betul-betul menjadi bridge builder. Indonesia kan dikenal sebagai constructive power ya, negara yang bisa menjembatani perbedaan-perbedaan di antara berbagai kekuatan internasional. Karena kita relatif secara diplomatik itu trouble free ya. Kita tidak punya musuh siapapun. Kalau negara-negara besar di sekitar kita ini kan semua punya masalah dengan tetangganya, masalah historis, masalah konflik teritorial. Nah, Indonesia itu uniknya itu kita trouble free relatif ya. Nah, posisi inilah yang harus kita manfaatkan untuk menjadi mediator bagi kedua sahabat kita ini supaya tidak melakukan suatu eskalasi yang tidak perlu. Baik, harus Indonesia bisa berperan sebagai mediator. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex atas penjelasannya dan juga Pak Abdul Qadir yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.